Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dewi Devitasari dengan NPM 2011050318 dan dua rekan saya yaitu Dia Rifka Fadilah dengan NPM 2011050241 dan M. Reza Pradana dengan NPM 2011050276. Kami dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur aljabar dengan dosen pengampu Bapak Freddy Gandaputra MPD. Adapun pembahasan dalam video ini mengenai grup siklik yang akan dijelaskan bersama rekan-rekan saya. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Definisi dari grup siklik adalah subgrup yang unsur-unsurnya merupakan unsur-unsur dari grup itu sendiri berdasarkan pembangunnya atau generatornya. Suatu grup siklik bisa beranggotakan unsur terhingga atau bisa juga beranggotakan unsur-unsur tak hingga. Grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur terhingga dinamakan dengan grup siklik berhingga atau finite grup siklik. Dan grup siklik yang beranggotakan banyaknya unsur tak terhingga dinamakan grup siklik tak hingga atau infinite grup siklik. Selanjutnya ada definisi pertama dari grup siklik terhadap penjumlahan. Grup G dengan operasi penjumlahan disebut siklik bila ada elemen A anggota G sedemikian hingga G sama dengan N dikali A, di mana N adalah anggota dari Z, atau N adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Definisi kedua dari grup siklik terhadap perkalian. Grup G dengan operasi perkalian disebut siklik apabila ada elemen A anggota dari G sedemikian hingga G sama dengan A pangkat N dengan N anggota himpunan bilangan bulat. Elemen A disebut generator dari grup siklik. Kenalkan, nama saya Muhammad Reza Pradana. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang definisi tiga, yaitu termasuk grup siklik. Kita misalkan G operasi bintang adalah suatu grup dan A elemen dari G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A dinamakan subgrup siklik G operasi bintang. Jadi, apakah yang dimaksud dengan subgrup siklik ialah suatu subgrup yang dibangkitkan oleh suatu unsur. Selanjutnya definisi 4, kita misalkan G operasi bintang adalah suatu grup dan A elemen dari G, maka generator A yang membangun suatu subgrup A di mana A sama dengan G, maka subgrup tersebut dinamakan. Selanjutnya kita masuk ke bukti teorema. Kita misalkan G operasi perkalian merupakan grup siklik dan A merupakan pembangun dari G, sehingga G sama dengan A pangkat N, di mana N elemen atau anggota dari Z. Kita ambil X, Y elemen atau anggota dari G, sehingga X sama dengan A pangkat N dan Y sama dengan A pangkat N. Untuk M, N elemen atau anggota dari Z. X dikali Y sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat N ditambah M sama dengan A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan Y dikali X. Jadi, untuk G operasi perkalian merupakan grup komutatif. Selanjutnya, kita contoh kedua, bukti yang kedua. Misalkan G operasi penjumlahan merupakan grup siklik dan A merupakan pembangun dari G, sehingga G sama dengan NA, yaitu merupakan N anggota atau elemen dari Z. Kita ambil sembarang atau contoh X, Y elemen atau anggota dari G, sehingga X sama dengan N dikali A
dan Y sama dengan M dikali A. Untuk M dan N elemen atau anggota dari Z. X dikali Y sama dengan NA plus MA, atau sama dengan buka kurung N plus M tutup kurung dikali A, atau bisa jadi sama dengan buka kurung M plus N tutup kurung dikali A, atau sama dengan lagi bisa jadi diubah menjadi MA plus NA menjadi sama dengan Y plus X. Jadi G operasi penjumlahan itu merupakan grup komutatif. Kali ini bersama saya Diah Rifka Fadilah, kita bahas contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, buktikan bahwa Z8 adalah grup siklik, kemudian tentukan subgrup sikliknya. Penyelesaian, diketahui Z8 atau himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan modulo 8, di mana anggotanya itu 0 sampai 7. Yang ditanya, apakah Z8 grup siklik dan tentukan subgrup siklik dari Z8. Jawab, kita urut terlebih dahulu anggota dari Z8, di mana Z8 itu merupakan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan modulo 8. Itu anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 0 sampai 7. Selanjutnya, ingat bahwa definisi grup siklik terhadap operasi penjumlahan yaitu G dengan N dikali A, di mana N anggota bilangan bulat dan A-nya anggota dari G. Misal kita ambil A-nya anggota dari G, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang pertama 0, atau bisa kita sebut generator 0, itu adalah N dikali 0 dengan N anggota bilangan bulat. N-nya anggota bilangan bulat. Di sini misal min 1 dikali 0, 0 dikali 0, 1 dikali 0, dan seterusnya itu akan menghasilkan 0. Nah, untuk yang misal kita ambil A-nya sama dengan 1, generator 1 itu adalah N dikali 1 dengan N anggota bilangan bulat. N anggota bilangan bulat. Di sini min 8 dikali 1, min 8, modulo 8-nya 0. Min 7 dikali 1, min 7, modulo 8-nya 1. Min 6 dikali 1, min 6, modulo 8-nya 2, dan seterusnya. Itu generator 1 menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 0. Selanjutnya generator 2, yaitu N dikali 2 dengan N anggota bilangan bulat. Di sini min 4 dikali 2, itu kan min 8. Modulo 8-nya 0. Min 3 dikali 2, min 6. Modulo 8-nya 2. 2 dikali 2 itu 4. Modulo 8-nya 4. Min 1 dikali 2, min 2. Modulo 8-nya 6. Dan seterusnya itu akan menghasilkan 2, 4, 6, dan 0. Untuk generator 3, yaitu N dikali 3 dengan N anggota bilangan bulat. Di sini misalkan kita ambil min 8 dikali 3, itu min 24. Generator modulo 8-nya sama dengan 0. Min 7 dikali 3 itu 21. Modulo 8-nya berarti 5. Min 6 dikali 3 min 18. Modulo 8-nya sama dengan 2. Min 5 dikali 3 min 15. Modulo 8-nya 3. Min 4 dikali 3, min 12, modulo 8-nya 6, dan seterusnya itu akan menghasilkan 3, 6, 1, 4, 7, 2, 5, dan 0. Dan untuk generator 4 adalah N dikali 4 dengan N anggota bilangan bulat. Di sini misalkan min 2 dikali 4 itu kan min 8. Modulo 8-nya 0. Min 1 dikali 4 min 4, modulo 8-nya berarti 4. Dan seterusnya itu semuanya akan menghasilkan 4 dan 0. Di sini terdapat generator 5, generator 6, dan generator 7. Sama caranya seperti sebelumnya. Dan bisa kita lihat di sini bahwa
generator 5 itu menghasilkan 5, 2, 7, 4, 1, 6, 3, dan 0. Generator 6 menghasilkan 6, 4, 2, dan 0. Serta generator 7 itu menghasilkan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Karena terdapat generator A sama dengan G, atau terdapat generator A-nya itu sama dengan Z8 yang anggotanya tadi itu 0 sampai 7, yaitu 1, 3, 5, 7. Maksudnya generator 1, generator 3, generator 5, dan generator 7 itu hasilnya anggotanya tuh sama dengan 1 sampai 7 tadi. Misal di sini kita bisa lihat ya, generator 7 itu kan hasilnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, itu sama dengan Z8 tadi yang anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi generator 1, 3, 5, dan 7 itu adalah pembangunnya. Maka Z8 adalah grup siklik. Selanjutnya yang merupakan subgrup sikliknya yaitu selain yang membangun tadi. Jadi ada generator 2, generator 4, generator 6, di mana generator 2 itu anggotanya 2, 4, 6, dan 0, generator 4 anggotanya 4 dan 0, serta generator 6 anggotanya 6, 4, 2, dan 0. Jadi subgrup siklik dari Z8 adalah generator 2, 4, dan 6. Kita masuk ke contoh soal 2. Buktikan bahwa U10 adalah grup siklik, kemudian tentukan subgrup sikliknya. Penyelesaian. Di sini U10 itu himpunan bilangan bulat terhadap operasi perkalian modulo 10. Kita ketahui bahwa 10 anggotanya 1, 3, 7, dan 9. Ini adalah anggota U10 atau himpunan bilangan bulat terhadap operasi perkalian modulo 10. Kenapa 0 tidak termasuk? Karena 0 merupakan identitas operasi penjumlahan, sedangkan ini operasinya perkalian, maka mulainya dari 1. 1 inversnya 9, 3 inversnya 7, maka ini merupakan anggota dari U10. Yang ditanya, apakah U10 grup siklik, dan tentukan subgrup siklik dari U10. Jawab. U10 anggotanya 1, 3, 7, dan 9. Sebelumnya telah diketahui bahwa grup siklik terhadap perkalian itu adalah A pangkat N dengan N anggota bilangan bulat. Misal A-nya 1 atau generator 1 itu sama dengan 1 dikali 1, 1 dipangkatin 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 0, itu akan menghasilkan 1. Maka generator 1 tidak sama dengan U10. Selanjutnya generator 3. Di sini 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Itu 3 pangkat 1, 3, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 3, 27. U10-nya, modulo 10-nya, itu kan 7. 3 pangkat 0, 1. Generator 3 menghasilkan 3, 9, 7, dan 1. Maka generator 3 itu sama dengan U10. Generator 7, yaitu 7 pangkat 1, 7, 7 pangkat 2, 4, 9, modulo 10-nya 9, dan seterusnya itu menghasilkan 7, 9, 3, dan 1. Maka dapat disimpulkan generator 7 itu sama dengan U10. Dan yang terakhir generator 9, 9 pangkat 1, 9. 9 pangkat 2, 81. Modulo 10-nya 1. Dan seterusnya itu menghasilkan 9 dan 1. Maka dapat disimpulkan generator 9 itu tidak sama dengan U10.
karena terdapat generator A sama dengan G atau sama dengan U10, yaitu generator 3 dan generator 7. Kita bisa lihat ya di sini generator 7 itu 7, 9, 3, dan 1. Dimana sama dengan U10 yang anggotanya itu 1, 3, 7, dan 9, maka U10 adalah grup siklik. Pertanyaan pertama terjawab ya teman-teman. Dan yang merupakan subgrup sikliknya yaitu selain dari generator 3 dan generator 7, yaitu generator 1 yang anggotanya 1 dan generator 9 yang anggotanya 1 dan 9. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Sekian pembahasan materi grup siklik dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Apabila ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.